Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak atau reproduksi. Reproduksi pada ciri-ciri makhluk hidup terbagi menjadi dua, yaitu secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual merupakan proses perkembangbiakan yang hanya membutuhkan satu indukan tanpa fertilisasi dan pertukaran materi genetik. Reproduksi aseksual contohnya adalah dengan cara pembelahan sel, tunas, fragmentasi, reproduksi vegetatif, partenogenesis, sporogenesis, dan apomiksis. Berikut, 8 makhluk hidup yang berkembang biak secara aseksual. 1. Bakteri. Salah satu cara reproduksi aseksual pada bakteri adalah dengan cara pembelahan biner. Pada pembelahan ini, sel tunggal bakteri akan terbagi menjadi dua sel yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Selanjutnya, kedua bakteri tersebut akan membelah kembali hingga menjadi 4, dan seterusnya. Saat kondisi bakteri kritis karena faktor tertentu, bakteri akan terangsang untuk melakukan replikasi, di mana rantai DNA akan terbagi dua dan terbentuk untaian komplementer untuk melengkapi untaian DNA asli. 2. Cacing pipih. Cacing pipih, Platyhelminthes, dikenal dengan kemampuan regenerasinya. Cacing pipih dapat berkembang biak dengan cara membelah diri atau fragmentasi. Fragmentasi adalah cara berkembang biak di mana makhluk hidup memutuskan atau memotong bagian tubuh agar dapat menjadi individu baru. Bagian tubuh yang putus atau terpotong lama-kelamaan akan beregenerasi dan utuh kembali. 3. Lebah. Lebah berkembang biak secara partenogenesis. Pada koloni lebah, yang bertanggung jawab dalam proses reproduksi adalah lebah ratu. Lebah ratu dapat menghasilkan keturunan tanpa perlu dibuahi. Lebah tersebut dapat bertelur hingga lebih dari 2000 butir setiap harinya. Telur kemudian akan menetas menjadi lebah betina dan lebah jantan yang akan menjadi lebah pekerja. 4. Anemon laut. Anemon bereproduksi secara aseksual dengan cara memutuskan lingkar kakinya untuk kemudian ditinggalkan di lokasi tersebut saat anemon akan berpindah tempat. Beberapa jenis anemon lain juga bereproduksi dengan cara bergerak perlahan ke arah berlawanan yang akan menyebabkan putusnya tubuh dan terbagi menjadi dua. Bagian yang putus akan beregenerasi menjadi anemon baru. Anemon juga dapat bereproduksi dengan cara bertunas. Pada tubuh anemon akan muncul benjolan yang lama-kelamaan akan memisahkan diri dari indukannya dan menjadi individu baru. 5. Stroberi. Tumbuhan stroberi bereproduksi menggunakan geragi atau stolon. Stolon adalah modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan akan muncul bakal tanaman baru di ruas-ruasnya. Perkembangbiakan menggunakan stolon adalah salah satu cara berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan batang yang tumbuh menjalar di permukaan tanah. Ciri-ciri tumbuhan yang menggunakan stolon sebagai alat reproduksinya adalah batang tumbuhan tersebut beruas-ruas. 6. Bawang. Bawang merah dan putih dapat berkembang biak menggunakan bagian tubuhnya yang disebut dengan umbi lapis. Umbi lapis merupakan hasil metamorfosis dari batang dan daun tumbuhan. Disebut sebagai umbi lapis karena susunannya yang berlapis-lapis. Bagian umbi tersebut berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi lapis berada pada bagian tengah dari bawang. Dari sela-sela lapisan umbi akan muncul tunas yang menjadi individu baru. 7. Pisang. Pisang berkembang biak secara aseksual menggunakan tunas. Tunas tumbuhan pisang berada di ketiak bawah di dalam tanah. Tunas pisang biasanya akan tumbuh dari pohon pisang yang sudah dewasa dan akan mati setelah pohon mengeluarkan jantung pisang dan berbuah. Tunas juga akan tumbuh dan berkembang untuk menggantikan tumbuhan pisang indukannya yang sudah tua. 8. Cocor bebek. Tumbuhan cocor bebek dapat berkembang biak menggunakan tunas. Tunas biasanya muncul pada bagian ketiak daun dan ujung batang, namun ada juga tumbuhan yang memiliki tunas di bagian ujung daunnya, seperti cocor bebek. Tunas tersebut dikenal dengan tunas adventif. Tunas tersebut terlihat seperti tanaman kecil yang menempel di pinggiran daun cocor bebek. Itulah 8 makhluk hidup yang berkembang biak secara aseksual, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mengetahui informasi terbaru dari channel Halo Edukasi.